Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Nah, jadi di hari ini aku mau share untuk pembelanjaan 3 hari ke depan ya teman-teman. Untuk metode belanjanya aku tidak rubah ya, tidak aku rubah menjadi 1 minggu, tidak aku ubah menjadi per hari, tapi tetap 3 hari 1 kali, karena ini menurut aku lebih efektif ya. Jadi aku bisa memperhitungkan kalau mager pun itu udah dipastikan sayuran tuh tidak mubazir dan tidak kebuang ya, karena durasi waktunya kan hanya 3 hari. Dan untuk prepare-nya pun tidak terlalu capek karena durasi waktunya untuk 3 hari. Kemungkinan untuk protein hewaninya tuh 3 macam, sayurannya 3 macam. Paling kalau ada tambahan ya buah, kalau enggak protein nabati dan juga perbumbuannya aja. Nah, jadi di pagi hari diawali dengan bersih-bersih dulu sebelum food prep. Ini sengaja ya teman-teman supaya ningkatin mood aku untuk semangat ya kalau udah bersih. Nah, untuk di bulan Ramadan ini tidak ada perubahan atau tidak ada yang signifikan. Di keluarga kami budgetnya tetap sama ya teman-teman, untuk per minggunya 200.000 dan untuk pembelanjaannya ini dibagi 2 kali ya. Nah, insya Allah di hari ini juga aku akan share gimana sih cara pengendalian di Ramadan ini supaya budgetnya tidak melebihi dari budget yang sudah ditentukan ya teman-teman. Nah, yang pastinya untuk poin yang pertamanya itu biasanya aku melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Pak suami, karena berhubung dari budget Ramadan ini ya sama aja ya teman-teman dengan budget-budget di bulan sebelumnya, karena tentunya walaupun ini soal makanan atau soal lauk pauk harus ada kerjasama yang terjalin ya supaya hasilnya itu ya optimal gitu ya teman-teman. Nah, di sini karena aku juga nggak mau pusing sendiri ya teman-teman untuk mikirin menu, untuk mikirin takut budgetnya itu nggak cukup untuk jajan atau takut budgetnya itu terlalu over di pembelanjaan atau gimana. Makanya di awal bulan kami itu ya berdiskusi baiknya gimana dengan budget anggaran 200.000 ini, apakah mau ditambahkan tapi ada beberapa budget yang lain yang akan dikurangi. Nah, ketika kami berdiskusi pastinya ada plus minusnya tersendiri ya teman-teman, entah untuk aku atau untuk Pak suami. Nah, di sini kami memilih untuk terus masak ya. Jadi hanya di pas libur aja kami beli takjil atau jajan di luar. Pokoknya ya berusaha antara suami dan istri saling berkontribusi ya. Nah, ini lanjut ya, kita review dulu untuk tadi harganya. Ada beli ayam di harga 25.000, untuk telur di harga 14.000, togenya 2.000, cabenya 3.000, wortel 2.000, sawi putihnya di harga 4.000. Tadi aku ada beli kulit lumpia ya teman-teman. Harganya itu 4.500 dapat 3, dan ada bawang merah. Ini lagi naik banget ya harganya. Di harga 8.000, untuk seperempatnya kayaknya udah 11.000 apa 12 ribuan, karena untuk 1 kilonya udah di angka 52.000. Lanjut di sini untuk sawi hijau harganya itu 2.000 rupiah, untuk soun harganya 2.000, dan ada tambahan ladaku dan juga perbumbuan yang lain di harga 2.000-an ya. Nah, ini ada bakso juga di harga 6.000 rupiah. Dan alhamdulillah ini dapat THR-an handuk ya teman-teman. Nah, untuk total belanjaan di hari ini itu habis 90.000, dan tadi sebelum berangkat ke tukang sayur aku udah nulis juga untuk list belanjaan dan juga inspirasi menunya. Nah, ini lanjut ya, aku bersihin dulu untuk protein hewaninya. Rencana ini mau bikin ayam bakar teman-teman, tapi beda kayak biasanya ya, karena ini ayam bakarnya itu ayam bakar pedas manis. Nah, yang keduanya biasanya yang membuat kita over budget di bulan Ramadan ini karena tidak ada budget tambahan ekstra untuk takjil ya teman-teman. Nah, di sini aku sarankan kalau misalkan tidak ada budget untuk takjil, pilih meal plan atau menu masakannya tuh yang simple tapi ya ada sayur mayur dan juga protein. Misal untuk sayur sop dicampur dengan ceker, kemudian bikin sambal dan juga ada kerupuknya. Itu udah pasti ya nikmat tapi simple dan juga mudah. Nah, karena kita pilih protein hewani yang murah dan juga lebih terjangkau, untuk sisa anggarannya kita bisa alokasiin untuk takjil ya teman-teman. Nah, dulu-dulu pun aku sama ya teman-teman, kadang aku selang-seling kalau misalnya untuk di hari ini udah beli protein hewani yang lumayan mahal, jadi untuk takjilnya ya nggak beli ya, bikin aja di rumah, entah itu gorengan atau es teh manis ya. Yang penting alhamdulillah masih ada makanan untuk berbuka ya teman-teman.
teman-teman. Nah, dan ini tadi ya teman-teman untuk ayamnya. Di sini aku ungkep dulu. Untuk bumbunya simple banget, ada bawang merah 2 siung, bawang putih 2 siung, cabai merah 6, kemudian ada jahe sedikit, kecap dan juga bumbu marinasi desaku ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya. Kita kasih seasoning apa aja yang penting yang ada di rumah ya teman-teman. Aku di sini kasih garam, kemudian ada kaldu jamur dan juga lada. Diungkep sampai airnya menyusut. Lanjut di sini untuk persayuran, perbumbuan dan juga protein yang lainnya. Aku beresin dulu dan aku prepin langsung. Nah, kemudian yang ketiganya untuk cara pengaturan aku ketika Ramadan ini supaya keuangan bisa terus berjalan secukupnya ya teman-teman. Nah, biasanya itu aku bikin jadwal ketika untuk jajan, untuk reward atau untuk sekedar makan di luar. Jadi itu udah ada budgetnya khusus ya. Nah, udah dipastikan hari-hari biasa ya enggak belanja untuk takjil atau segala macem, karena aku pun jarang ya teman-teman untuk makan takjil langsung tuh. Biasanya ya langsung aja nasi gitu ya, karena mungkin udah terbiasa juga dengan pola asuh dari kecil ya. Udah terbiasa untuk langsung makan nasi aja gitu menu utama. Nah, beda halnya dengan suami aku, ini kebalikannya ya, nggak bisa langsung nasi. Jadi ini suatu alhamdulillah juga gitu ya. Jadi untuk pengeluaran beli takjil paling dalam 1 minggu ini hanya 1 kali pas Pak suami libur aja ya. Nah, ini lanjut untuk sawi-sawinya, aku keluarin dulu ya satu persatu si daun dan juga batangnya. Ini supaya nggak ada ulet, kadang suka sembunyi ya teman-teman uletnya. Iya, gimana nih untuk teman-teman di Ramadan ini apa sih yang biasa buat teman-teman itu over budget? Boleh untuk sharing juga di kolom komentar ya. Aku sangat terbuka untuk requestan atau untuk saran atau untuk kritik mengenai keuangan. Silakan teman-teman boleh sharing di kolom komentar ya. Nah, cara yang keempat biasanya yang aku lakukan ketika Ramadan ini supaya tidak over budget adalah tidak nyetok terlalu berlebih-lebihan ya teman-teman. Jadi dalam pembelian apapun ya secukupnya aja ya. Ketika untuk kebutuhan sehari-hari ya belanja sesuai dengan kebutuhan untuk 1 minggu atau untuk 2 minggu. Lanjut untuk sayur mayur atau untuk protein pun sama, tidak langsung nyetok untuk beberapa lama ya. Karena mengingat ya kalau Ramadan ini kan kita juga mempersiapkannya ya teman-teman, butuh energi yang benar-benar ekstra sekali. Kadang biasanya yang bikin over budget itu kita ada stok nih protein hewani, ada stok sayur mayur, tapi ya nggak keburu untuk masak, males masak, mager, alhasil suka kebuang ya teman-teman. Makanya di sini supaya meminimalisir over budget dari mubazir tadi, alangkah baiknya ya secukupnya aja, 3 hari 1 kali atau lebih efektif per hari ya belanjanya. Cuman ya effortnya lumayan banget ya kalau setiap hari harus ke tukang sayur, tapi nggak apa-apa, itu jauh lebih baik karena kita mendapatkan sayuran yang fresh dan juga protein hewaninya yang fresh juga. Nah, yang kelimanya itu tidak lapar mata, apapun itu pilihan ya. Pilihannya kan banyak sekali tersedianya di bulan Ramadan, entah itu parcel untuk lebaran, kue-kuean, terus makanan-makanan juga cemil-cemilan, pasti banyak banget diskon dan juga promonya. Nah, ini salah satu menjadi tantangan juga sih ya teman-teman. Sebenarnya kadang ya udah dibeli itu suka nggak kemakan ya, entah itu rasanya yang kurang atau kepedesan atau kemanisan atau bisa jadi kurang sesuai dengan selera kita. Jadi alangkah baiknya ya tidak berlebih-lebihan juga ya, beli yang teman-teman sukai. Kadang lebaran itu kan kayak momen ya teman-teman, euforia, pokoknya semuanya itu dijajal satu-satu, kue-kuean, terus baju, kemudian belanjaan segala macem, kadang suka tidak terkontrol ya. Makanya yuk lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan. Pokoknya apapun itu semoga bisa memenuhi ya untuk kebutuhan sehari-hari kita. Tentunya kita melakukan kayak gini itu strategi kita sebagai ibu rumah tangga supaya terus bisa berjalan ya teman-teman dalam kondisi apapun. Nah, ini lanjut ya untuk sayur mayur yang lainnya, aku sama potong-potongin supaya tidak busuk ya teman-teman. Jadi kalau masak itu tinggal satset, tinggal cemplang-cemplung aja gitu ya, amat sangat ngebantu banget food prep kayak gini itu. Nah, tadi untuk ayamnya sudah aku ungkep dan sudah diangkat ya, jadinya tuh kayak semur, cuman bedanya kering ya. Nanti tinggal kita olesin margarin, kemudian dipanggang aja. Udah bener-bener rasanya tuh nikmat banget, apalagi diiringi sama sambal. Kok diiringi ya? Ditemani sama sambal ya teman-teman dan juga lalapan. Nah, ini lanjut ya untuk perbawangan. Alhamdulillah bawang putih itu masih ada stokan, jadi aku tinggal beli bawang merah dan juga bawang bombaynya. Untuk bawang merah di harga 52.000 ya kalau di Jakarta. Nah, di daerah teman-teman gimana nih harga bawang, di angka berapa? Boleh sharing juga di kolom komentar. Insya Allah dengan harganya bawang merah yang mahal ini menjadikan suatu kebahagiaan ya buat para petani. Jadi memang petani ini momennya cuman di tanggal-tanggal hari raya ya teman-teman, tanggal tahun baru, kemudian tahun Natal dan juga di hari raya umat muslim ya, pas
puasa dan juga lebaran. Itu udah otomatis kayaknya untuk perburuan pasti naik ya. Dan di bulan-bulan berikutnya pasti bakal stabil lagi. Makanya ya tetap disyukuri aja ya. Semoga ini rezekinya kan gantian dan juga bergiliran ya teman-teman. Nah ini dan alhamdulillah syukurillah untuk food prep di hari ini sudah selesai. Masya Allah tabarakallah, rasanya seneng banget kalau udah tertata rapi kayak gini. Tinggal dimasukin ke kulkas. Dan ini ya teman-teman untuk inspirasi menu selama 3 hari ke depan ya. Di hari pertama ada pecel sayur, martabak tahu, kemudian ada stok risol, dan ada es buah ya teman-teman, sama ada stok. Nah di hari keduanya ada sayur sop, balado, telur, dan juga tahu isi. Hari ketiga ada ayam bakar, sambal, lalapan, dan juga tumis sawi campur bakso. Untuk cemilannya ada mie tek-tek, kemudian nanti juga pasti bikin risol lagi ya teman-teman, pakai bihun yang ada, wortel yang ada, dan juga kentang yang ada. Nah alhamdulillah teman-teman, food prep hari ini sudah selesai. Terima kasih ya telah menonton videonya sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya, dan juga untuk teman-teman yang nontonnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.